Nah, ini adalah bunga anthurium atau tongkol anthurium yang putihnya sebentar lagi akan matang. Jadi ini tapi belum matang ini mungkin beberapa hari lagi. Ini bukan madu ini adalah transpirasi, hasil transpirasi, embun hasil transpirasi. Jadi nanti matangnya dari bawah terus makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Kalau sudah matang semuanya putih mati, ganti bunga jantan. Bunga jantan juga nanti matangnya dari bawah menuju ke atas. Nah, ini bentar lagi matang. Nah, kita lihat yang bunga jantannya juga hampir matang. Nah, ini dia. Ini tongkol anthurium yang bunga betinanya sudah matang. Tadinya sudah matang dan sekarang mungkin sudah mati, berganti dengan bunga jantan atau serbuk sari. Nah, ini putihnya sudah mati. Nah, ini juga mulai serbuk sarinya mulai tumbuh dari bawah, nanti menuju ke atas, ke atas, ke atas, semakin ke atas. Tapi ini belum matang ini baru mulai ada, tapi belum matang. Ini nanti beberapa hari lagi baru akan matang. Nih. Nah, kita akan belajar menyilangkan dua buah anthurium yang beda karakter ini. Yuk kita lihat bunganya. Nah, ini dia. Terlihat ada dua jenis bunga. Ini bunga jantan, ini bunga betina. Nah, sebenarnya bunga betina ini nanti suatu saat juga akan menjadi bunga jantan, akan menjadi seperti ini. Dan bunga jantan ini kemarin-kemarin dia sudah menjadi bunga betina. Jadi ini, nah sekarang ini bunga betinanya sedang matang ini. Nah, ciri-cirinya ada apa ya, semacam perentul-perentul dan ada madunya di sini. Matangnya dimulai dari pangkal, kemudian makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Nanti kalau dia sudah matang, diserbuki gantian akan menjadi bunga jantan. Ini bunga betina sudah matang, sudah kadaluarsa. Jadi dia bunga jantannya juga matang, serbuk sarinya matang dari bawah kemudian sampai ke atas. Nah, ciri-ciri bunga betina sedang matang ini bisa kita lihat ada semacam apa ya, titik-titik kecil, baunya sangat harum. Nah, perlu kita baui juga. Baunya harum seperti bau tape, seperti bau fermentasi tape, enak sekali, seperti bau kue atau apa ya, pokoknya tape lah. Nah, kalau dicium baunya seperti tape, berarti ini bunga betinanya matang. Nah, ciri-ciri bunga jantan telah matang, nah, ada serbuk sarinya seperti ini. Nah, kita ambil saja serbuk sarinya yang berupa serbuk ini pakai tangan. Nah, akan menempel di tangan kita ini. Jumlahnya jutaan. Lalu kita oleskan ke putih. Nah, ini dia. Ke putih kita oleskan. Nah, maka akan nempel. Ya. Maka nanti akan terjadi penyerbukan. Nah, itulah caranya menyilangkan. Gampang sekali kan? Ini sekali ambil ini. Wah, ini. Nah, yang nempel banyak sekali ini. Nah, kita oleskan ini. Biar kita tidak lupa ya, dikasih, kalau perlu dikasih label lah, biar tahu ini berasal dari serbuk sari anthurium apa, begitu. Nah, nanti kalau berhasil maka dia akan tumbuh biji. Itulah cara menyilangkan. Nah, kita sudah menyilangkan serbuk sari dengan putih. Jadi ini yang kelihatan kuning-kuning ini adalah serbuk sari dari yang tadi sini. Ini nempel ke sini. Persilangan alami sih menggunakan serangga. Tuh, tinggal kita tunggu hasilnya bagaimana. Yang ini sudah terjadi penyerbukan, tapi belum tentu jadi atau enggak. Nah, yang ini jelas jadi nih.
Ini tinggal nunggu aja. Ini udah terjadi penyerbukan. Ini tinggal nunggu. Ini juga tinggal nunggu, tapi belum jadi. Nah, ini sudah pasti jadi, tinggal nunggu mateng. Ini juga. Ini jantan sudah selesai mateng. Jadi ini habis menyerbuki, sudah selesai. Tinggal nunggu mateng juga, nunggu jadi juga, belum tentu jadi. Ini belum jadi. Nah, ini pasti jadi nih, cuman tinggal nunggu mateng. Lama, masih lama. Nah, ini jelas sudah jadi. Beberapa udah mateng tapi belum maksimal. Ini tetap harus kita tunggu. Ini ukeri hitam ini jelas. Nah, ini tetap belum bisa kita semai, harus nunggu yang ini. Nah, memang sudah memerah. Yuk kita cari yang sudah betul-betul merah. Ini jemani, ini kobra udah pasti jadi. Wah, masih kacang hijau belum mateng. Ini masih kacang hijau juga belum mateng, tapi pasti jadi. Nah, ini pasti jadi. Ini dia yang jelas sudah mateng. Nah, kalau yang ini udah bisa kita panen. Tapi kalau saya sendiri panennya nunggu sampai buahnya ada yang keluar seperti ini. Nah, ini satu buah sudah keluar. Ini tandanya betul-betul bijinya sudah bisa siap untuk ditanam. Kalau saya langsung saja kita ambil bijinya. Nah, ini ambil. Ada juga yang langsung ditanam, ada juga yang dijemur, ada juga yang ditaruh di tisu basah. Kalau saya langsung pencet. Ini hilangkan selaputnya, taruh di media. Ya, ini lebih bagus lagi selaputnya ini dihilangkan. Nah, kemudian disemprot. Sudah. Nah, itu tinggal kita nunggu tunas, bertunas. Nah, kalau kecambahnya sudah seukuran segini, ini kita pindahkan di pot-pot kecil. Kalau tadi kan masih kumpulan kompot. Nah, kemudian kita seleksi. Mana bibit yang berkualitas unggul. Nah, kita seleksi. Contohnya ini variegata, ini kita seleksi, kita sendiriin. Ini nanti kalau sudah besar kita perbanyak dengan cara split. Nah, yang ini kalau jadinya biasa aja kita jual aja. Ini untuk koleksian. Kemudian cara nyeplit ya ditunggu, jangan sampai nyeplit itu pas ada pupus baru seperti ini. Ini pas pupus baru, jangan di-split dulu, tunggu daunnya tua. Ini juga. Nah, kalau ini jual aja. Nah, ini layak untuk diperbanyak dengan cara split. Ini masih pupus baru, jangan di-split dulu. Nanti untuk pemula nantilah. Ini juga, ini masih ada pupus baru kecil. Ini dia. Nah, tunggu sampai pupusnya tua, baru kita split. Tuh. Yang kita split jenis-jenis yang unggul saja. Nah, ini teman-teman cara nyeplit tanaman tanpa membongkar media. Jadi ini dijamin 90% berhasil. Mula-mula kita medianya kita urek-urek dulu sampai kelihatan akarnya. Nah, oke. Kalau sudah kita potong, diusahakan yang bawah ada daun, yang atas juga tetap ada akar.
Nah, sudah selesai teman-teman, tinggal kita angkat. Iya. Nah, jadi bagian bawah juga tetap ada daunnya. Nih. Nah, nanti akan tumbuh tunas. Nah, bagian atas juga tetap ada daun dan akar. Tuh. Wah, ini sudah agak busuk, nggak masalah. Yang busuk kita potong aja. Nah, kalau kalian ragu, takut busuk, bisa kita kasih betadin. Tuh. Tapi kadangkala tidak perlu juga. Nah, ini yang busuk tidak saya potong, biarkan saja. Kasih betadin, yang bawah juga kasih betadin. Ya. Kemudian yang bawah biarkan saja di tempat teduh. Aduh, ternyata potong sendiri, tidak masalah. Nah, kemudian yang bawah kita biarkan nanti akan tumbuh tunas di samping-samping. Sekarang kita tanam bagian yang atas. Medianya yang simpel saja, sekam bakar campur sekam mentah, tidak usah yang pakis, tidak usah. Pakis itu sudah dilindungi. Jadi diusahakan jangan pakai pakis. Ya, cukup tanam. Lalu kita siram. Ya, selesai. Nanti bagian bawah itu akan tumbuh seperti ini contohnya. Nah, ini dia. Ini bonggol bawah yang sudah dipotong. Ini bekas potongannya. Tumbuh tunas baru di sampingnya. Ini tumbuh, ini tumbuh. Ini bisa kita potong lagi, bisa kita split lagi. Yuk kita lihat cara nyeplitnya. Ya, nih, iya. Yang atas ada daun, ada akar juga. Nih. Yang bawah masih ada tunasnya. Ya. Kalau sudah tinggal kita tanam seperti biasa.
atau kalau mau dikasih betadine juga boleh. Kalau saya sih kadang-kala tidak perlu. Mau kasih betadine bagus biar tidak membusuk. Ya, lalu kita siram. Ya, selesai.